Pemirsa Intens Investigasi, geger, babak baru dalam sinetron hukum yang tak berkesudahan, Nikita Mirzani kembali terseret dalam pusaran kasus yang menghebohkan publik. Sang ratu kontroversi yang selama ini dikenal dengan suara lantang dan keberanian tanpa batas, kini justru berada di ujung tanduk. Ditersangkakan dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare Reza Gladys, nama Nikita kini resmi masuk dalam daftar hitam hukum. Namun di tengah gemuruh kasus ini muncul sosok Rasman Arif Nasution, pengacara yang kini menjadi lawan sengit Nikita. Yang mengejutkan, Rasman justru mengaku prihatin dengan status tersangka yang kini disandang sang artis. Lantas, apakah ini bentuk empati tulus atau sekedar permainan kata? Lebih jauh, prihatin seperti apa yang dimaksud Rasman? Apakah benar Nikita akan mendekam di balik jeruji besi? Atau ini hanya satu dari sekian banyak drama hukum yang masih akan terus bergulir tanpa akhir yang jelas ke depannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, jagat dunia sosial media dan masyarakat kembali dibuat geger dengan drama hukum yang melibatkan Nikita Mirzani. Artis penuh kontroversi ini resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Bukan sekedar tuduhan biasa, ancaman hukuman yang mengintainya pun membuat Nikita mendekam hampir setengah umurnya di balik jeruji besi. Di tengah panasnya kasus ini muncul sosok Rasman Arif Nasution, sosok pengacara yang kini menjadi musuh bebuyutan Nikita dalam perang hukum yang tak berkesudahan. Dengan penuh keyakinan, Rasman menyatakan 99% Nikita akan ditahan dan kasusnya akan berlanjut hingga putusan pengadilan. Rasman bahkan menyebut bahwa laporan terhadap Nikita tidak akan berhenti di satu kasus ini saja. Karena menurutnya akan ada banyak laporan lain yang menyusul dan semakin memberatkan sang artis. Kasus ini seperti diketahui melibatkan dugaan aliran uang miliaran rupiah. Rasman menyinggung soal angka fantastis hingga soal pengunduran jadwal pemeriksaan Nikita yang disebutnya sebagai sinyal bahwa penahanan hanya tinggal menunggu waktu. Lebih lanjut, Rasman juga kembali mengungkapkan bahwa kasus ini bukan hanya tentang laporan Reza Gladys saja. Ada laporan lain dari berbagai pihak yang siap menyeret Nikita semakin dalam kepusaran hukum. Dan menurutnya satu kasus saja sudah cukup berat. Apalagi jika semua laporan ini dikabulkan oleh hukum. Akankah Nikita benar-benar masuk bui? Atau ini hanya bagian dari manuver hukum yang masih bisa berbalik arah? Tapi saya sampaikan kepada kalian, saya tidak boleh menjamin karena Allah yang mau menjamin. Tapi saya pastikan 99% anak ini tersangka dan akan sampai di pengadilan dan akan masuk putusan pengadilan. Itu sikap saya. Jadi laporan saya terhadap dia 2, laporan Pak Umar Bajide juga, bapaknya Fadel, itu juga jalan. Nah, jadi poin-poin ini semuanya nanti akan mengkerucut kepada apa yang disebut dengan efek jera. Kan target kita tidak, saya tidak dendam dengan Nikita Mirzani. Saya hanya memberi kepada dia efek jera agar kalau bicara itu jangan suka-suka, jangan menghina orang, jangan mencaci maki. Saya minta, ya kalau lu benci sama gua, lu jangan serang pribadi gua dong. Kita bicara pada pokok perkara saja. Dr. Reza Gladys, laporin dia tersangka sekarang. Iya kan? Ditanya, apakah saya sedih? Sedih. Kenapa sedih? Ya karena ancaman hukumnya 20 tahun, kejahatan cyber. Ada ancaman kekerasan, ada penyuapan 4 miliar. Nah, dikasih 2 miliar cash, ditransfer 2 miliar cash. Ya, sekarang sudah naik sidik ya.
dan dia dipanggil, kemudian dia minta tunda tanggal 3 Maret 2025, ya dia dipanggil, saya yakin dia akan ditahan. Itu keyakinan saya. Dan sangat berpotensi sekali untuk ditahan. Dan saya bukan karena dendam, tapi saya mendorong agar dia ditahan. Kenapa ditahan? Supaya tidak banyak banget ngomongnya, cuap-cuap terus. Sampai tadi masih ngoceh-ngoceh itu orang. Memang nggak ngocehin saya ya, tapi masih ngoceh-ngoceh gitu. Tapi saya minta kepada semua orang-orang yang berbeda pendapat dengan NM, apakah adik saya Fitri Sauteru, apakah adik saya, sikap saya prihatin dengan apa yang menimpa Nikita Mirzani hari ini. Begitu. Berarti yakin Bang, ibaratnya dengan tuduhan yang ibaratnya dugaan yang Abang laporkan gitu, laporan Pak Umar juga meyakinkan untuk Kaniki juga diusut, di penjara juga, apa gimana Bang? Lah iya, kalau nggak yakin kan ngapain dilapor? Kan dalam teori hukum sudah saya sebutkan tadi, siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia harus membuktikan. Nah, saya laporkan dia pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik. Bayangin ya, persoalan gua dengan Hotman itu gara-gara si perempuan itu Ikrimakin. Itu aja masalah surat kuasa dan pengakuan. Padahal dia preskon bareng gua. Dia ada di samping. Dia bilang nggak ada kuasa sampai akhirnya disidangkan gitu. Lah, Nikita ke saya, ke gua, ini gila kalimatnya. Jadi kalau ini bisa jadi tersangka dan menjadi terdakwa, ya kenapa dia tidak? Nah, persoalan dengan saya, apakah saya bebas atau tidak, itu tergantung saya berjuang di pengadilan. Kalau NM, ya tergantung pengacara dia. Tapi karena ini telak, ya saya yakin, ya saya nggak boleh jamin ya dia masuk. Untuk Pak Umar Bajide juga. Tapi yang paling telak itu persoalan penganiayaan di dahi saya. Dan itu visumnya sudah, dan dokternya sudah diperiksa. Hasil visumnya juga sudah datang. Nah, maksud saya nggak benci kepada NN, dan saya tidak bangga dia di penjara, tidak. Cuma kalau dia ditahan, saya yakin cuap-cuap di media itu nggak lagi terjadi gitu. Jadi nggak selalu banyak, tidak lagi menambah musuh gitu. Tidak menambah musuh yang setiap hari itu nanti bisa menimbulkan polemik baru gitu. Jadi saya kasihan di Nikitanya gitu. Karena besok dia misalnya lepas kontrol lagi, terus jadi amarah, orang jadi benci, kan kasihan dia aja. Itu doang, gak ada yang lain. Jadi kalau saya ya prihatin, dan ada banyak laporan lagi sih sebetulnya tentang NM ini. Bukan dari saya, bukan dari Reza saja, ada yang lain juga. Nah, jadi ini kan akhirnya kan nanti dia berlapis-lapis, ntar keluar yang ini, masuk lagi kasus yang ini ya masuk lagi. Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani terus melebar bak api yang membakar habis segala yang ada di sekitarnya. Pengacara Fadel Bajide ini juga kembali mengungkap fakta baru yang mengejutkan. Menurutnya, jika Nikita bisa dijadikan tersangka, maka sahabatnya Dr. Oki juga harus ikut diproses hukum. Rasman juga menyoroti persoalan besar dalam industri skincare yang selama ini dianggap sebagai ladang bisnis menggiurkan. Dalam pernyataannya, Rasman menyebut bahwa banyak pemilik klinik kecantikan yang hanya berorientasi pada uang tanpa memperhatikan keamanan dan legalitas produk mereka. Ia juga mengingatkan agar BPOM segera turun tangan, bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kandungan produk-produk skincare yang beredar di pasaran. Apakah skandal ini akan semakin luas dengan pernyataan panas Rasman Nasution ini? Kasus ini tampaknya tidak akan berhenti di Nikita Mirzani saja. Jika aparat hukum benar-benar bergerak, bisa jadi ada lebih banyak tersangka yang akan muncul dari industri kecantikan. Apakah Dr. Oki benar-benar akan terseret dalam pusaran kasus ini? Apakah BPOM dan kepolisian akan segera bertindak mengusut industri skincare lebih dalam? Jadi masalah skincare ini, saya ini kan pengacara para pemilik skincare. Kalian tahu, itu saya pegang dulu 90%. Reza Kelais itu mantan klien saya, itu tuh gara-gara difitnah-fitnah. Cabut kuasa itu saya duga gara-gara Hotman. Makanya saya minta, kalau kaitan dengan Nikita Mirzani tersangka, kemudian juga terkait dengan Mail, kalau diduga terlibat Dr. Oki, saya minta Oki juga proses.
Oke juga harus diproses. Nah, jadi urusan persoalan skincare ini minta aparat penegak hukum, saya setuju. Nah, jadi kalau saya melihat begini, sejak ribut urusan klinik kecantikan ini, saya pernah berdiskusi dengan Dr. Tompi, itu teman baik saya. Bahkan saya pernah post di Instagram saya statement dari Dr. Tompi. Nah, jadi sejatinya urusan klinik kecantikan ini kalau dia tidak benar-benar digunakan dengan benar, jangan sampai ada di situ hidroquinon, merkuri, ya. Kalau itu salah, itu bisa menjadi cancer, berbahaya. Nah, sejak ribut-ribut ini, semua pemilik kecantikan kelihatannya drop. Tapi satu yang saya mau buka, para pemilik kecantikan ini saya minta, jangan Anda itu money oriented. Jangan orientasinya ke uang. Pemilik kecantikan, gue punya cabang sekian, kekayaan gue sekian, beli rumah sekian. Lah, kalau ada satu masalah pasien, ini harus selesaikan. Nah, bayangin para pemilik kecantikan saling hujat. Yang ini jual biru gitu ya. Kemudian yang ini ada hidroquinon, yang ini ada merkuri. Lah, ini bahaya. Nah, jadi menurut saya BP POM itu harus turun dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum lain, kepolisian. Nah, limbahnya tuh periksa tuh. Dokter-dokter yang berpraktek itu ada tidak di situ izin dia untuk berpraktek. Nah, sebab saya duga dulu ada yang tidak dapat izin tapi dia berpraktek di situ. Bayangkan kalau ada satu saja dia salah atau malpraktek, siapa yang bertanggung jawab? Nah, jadi menurut saya supaya BP POM, aparat penegak hukum menegakkan semuanya, termasuk limbah dari klinik itu dibuang kemana. Dan kalau misalnya kejadian disuntik misalnya ya, katakanlah itu misalnya kromosom. Orang kan hobi kromosom, gua disuntik nih biar bening. Itu menurut dokter Tompi, itu disuntik itu bening itu bukan karena jadi putih. Karena ada campurannya di dalam. Dan kalau campuran itu racikannya tidak benar-benar steril, dia berimplikasi berakibat pada penyakit. Bahkan bisa kanker. Ini berbahaya. Karena itu, menurut saya, tidak saja dilaporkan ke pihak penegak hukum, tapi juga harus di-cross check kebenarannya bahwa semua produk kecantikan itu, krim kah, promotion kah, atau apapun namanya, itu harus benar-benar steril. Nah, jadi dia harus paralel, penegakan hukumnya jalan, dan seluruh klinik kecantikan dilakukan evaluasi totalitas untuk memastikan bahwa semua produk yang mereka jual itu legal secara kesehatan, tidak mengandung unsur yang berbahaya. Begitu. Kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare yang menyeret nama Nikita Mirzani terus bergulir bak bola api yang siap membakar siapa saja yang terseret di dalamnya. Kali ini situasi semakin memanas dengan pernyataan terbaru dari Nikita Mirzani yang justru tak gentar. Dengan penuh percaya diri ia menantang balik Dr. Reza Gladys. Ia mengklaim bahwa tuduhan tersebut belum tentu terbukti di pengadilan, sehingga dengan gaya khasnya yang blak-blakan, Nikita menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Nikita juga mengancam akan membalas pihak-pihak yang menurutnya telah mengincar dan mencelakakannya. Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, membantah tuduhan yang ada. Dan yang pasti menurutnya, Nikita sama sekali tidak mengenal pelapor bernama Reza Gladys ini. Dan Fahmi juga menegaskan bahwa unsur niat dan maksud dalam sebuah peristiwa hukum sangatlah penting, serta keputusan transaksi yang dilakukan tetap berada pada penggugat sendiri. Kasus ini pun tampaknya akan terus berlanjut dan semakin seru untuk diikuti. Apakah Nikita Mirzani akan benar-benar ditahan, ataukah justru ini hanya sebuah drama hukum yang semakin berlarut-larut? Jangan salfok sama muka gue yang tembem, karena ini gue habis cabut gigi sama gue bikin rahang biar caem tuh, jadi agak tembem. By the way, lupakanlah tentang pipi tembemku. Ada yang saya happy ya, gue ditersangkain. Gue udah tahu ini tuh kasus mau dibawa kemana. Mau gue bener juga gue pasti ditersangkain. Target kalian mau tahan gue kan? Tahan lah, nanti gue bawa koper, gue bawa baju, gue prepare biar gak bolak-balik ya.
Gue tuh bukan penjahat, jadi gue santai. Kalian lah penjahat sesungguhnya. Lagian kalau mau bikin tumpeng, jangan kecil-kecil amat, terlalu imut, sakit hati gue. Harusnya kalau udah berhasil tersangkain gue tuh bikin segede rumah, biar bisa dibagi-bagi ke tetangga. Gitu, kecil banget. Gimana sih? Duitnya belum habis kan, masih banyak. Bikinlah serumah, bagi-bagiin atau bikin apa gitu. Biar gue juga bangga gitu ditersangkakan. Tapi gue bangga sih, karena gue menyuarakan kebenaran. Itu belum berakhir, itu baru mulai. Be ready sayang. Just information nih guys ya. Gue udah menandai nama-nama yang nanti kalau ini selesai, kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Pengen kayak suara nenek lampir, nggak bisa guys. Ya, kita ikutin aja dulu permainan mereka. Mereka pikir Nikita Mirzani ini bodoh kali ya. Lu yang nyari gua, ingat lu yang nyari gua. Dan gua tidak pernah berhubungan sama lu. Gua gak mau kenal sama lu. Lihat muka lu aja gua gak mau. Tapi gak apa-apa. Namanya juga jagoan. Mau ditersangkain ya tersangkain aja. Mau ditahan, tahan lah. Gue cuma mau mengingatkan aja bahwa laporan di kepolisian itu bukan akhir dari segalanya. Ingat, masih ada pengadilan. Sampai gue tidak terbukti bersalah. Aja dulu. Tapi hukum itu saya katakan lagi, di dalam peristiwa hukum itu ada sebab musabab, ada asal mula peristiwa. Peristiwanya itu dari mana asal mulanya? Seseorang tidak kenal, tiba-tiba ada orang lain menghubungi, terus meminta sesuatu. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Itu saya tidak tanggapi karena saya menilai nanti. Saya punya pandangan sendiri bahwa niatan dalam peristiwa ini tidak ada. Bagaimana seseorang tidak kenal terus punya niat terhadap orang yang tidak kenal? Satu, jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, ya memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan. Lain halnya dengan Nikita yang masih percaya diri, di tengah pusaran kontroversi yang kian memanas, Reza Gladys juga ternyata mengambil langkah berani dengan mendatangi Komisi 9 DPR Republik Indonesia pada Kamis 20 Februari 2025. Langkah ini diambil untuk membahas pihak-pihak yang diduga mencemarkan nama baik produk skincare miliknya. Dalam pertemuan tersebut, Reza mengadukan seorang dokter yang dikenal dengan julukan dokter detektif atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap produk kecantikannya. Namun, langkah Reza ini menuai tanggapan tajam dari Nikita Mirzani. Melalui akun media sosialnya, Nikita kembali melontarkan komentar pedas yang menyebut bahwa kedatangan Reza ke Komisi 9 DPR Republik Indonesia bersama rombongannya yang ia sebut sebagai gerombolan sirkus yang sakit hati terhadapnya. Dan Nikita menegaskan bahwa ucapannya selama ini berdasarkan fakta, menuding Reza sebagai penipu dan penjual skincare berbahaya yang overclaim, overpriced, serta tidak memiliki izin BPOM. Sejumlah Siapa? ke inisial NM. Ke inisial NM. Kepada bapak-bapak penegak hukum di Indonesia, coba bapak nonton deh pak, itu siaran ulang yang Komisi 9 manggil gerombolan-gerombolan penjual skincare berbahaya, overclaim, overpriced, dan suka nempel-nempelin produk orang seolah-olah produk dia tanpa ber-BPOM. Yang kemarin tuh yang datang ke Komisi 9 itu adalah gerombolan-gerombolan sirkus yang sakit hati sama Nikita Mirzani. Sakit hati karena ucapan Nikita Mirzani itu bener ya, gak ada yang gua karang-karang. Memang lu penipu, memang lu penjual skincare berbahaya, skincare overclaim, skincare overpriced, tukang rebranding barang orang seolah-olah itu barang lu. Malah ada yang rebranding skincare malah tidak ber-BPOM. Emang betul, sakit hati lu ngadu ke DPR, lucu. Sakit hati lu ngadu ke Polda, lucu.
ada masuk orang ke DPR Komisi 9 gerombolan sakit hati Nikita Mirzani. Apalagi lakinya si Ratu flexing tuh, ditanya pelengap pelengap nggak laki nggak bini pelengap ngomong hehehe. Ya, situasi yang semakin memanas dengan berbagai tudingan dan langkah hukum yang diambil oleh kedua belah pihak memang tak ayal memunculkan beberapa komentar. Salah satunya dari praktisi hukum Farhad Abbas. Lantas, seperti apa komentar Farhad Abbas? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladi semakin liar dan tak terkendali. Kali ini Farhad Abbas tak tinggal diam. Ia melontarkan pernyataan yang menggemparkan, kalau ini pemerasan, kenapa baru sekarang dilaporkan? Bukannya ini cuma urusan endorse biasa. Dan menurutnya dalam dunia media sosial, transaksi tanpa kontrak memang sudah menjadi hal lumrah. Banyak selebgram, artis hingga public figure yang menerima uang lebih dulu sebelum melakukan promosi. Namun tiba-tiba transaksi seperti ini justru diputarbalikan menjadi tuduhan pemerasan. Nikita Mirzani tersangka. Harusnya mediasi atau restoratif justice. Karena kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Nggak ada orang bisa mengeluarkan 4 miliar kalau nggak ada sebab akibat. Tidak ada asap kalau nggak ada api. Itu endorse. Dan biasa. Dunia medsos itu ditransfer tanpa ada kontrak itu biasa. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang. Farhad Abbas tak habis pikir, kalau memang Nikita salah, kenapa nggak digugat perdata? Farhad dengan tegas juga menyatakan bahwa endorsement adalah bisnis, bukan kejahatan. Ia menyebutkan bahwa dalam dunia media sosial, angka 5 miliar, 10 miliar, bahkan 20 miliar adalah nominal yang wajar dalam perjanjian promosi. Bahkan Farhad menantang balik, kalau memang Nikita di penjara, dia pasti bebas. Tak hanya membela Nikita, Farhad juga menyoroti produk skincare yang menjadi inti dari perseteruan ini. Menurutnya, sebelum sibuk menuding pemerasan, pihak berwenang harus lebih dulu memastikan apakah produk-produk tersebut benar-benar aman untuk masyarakat. Walaupun Nikita ada salah, ya tinggal buat perdata aja. Karena Nikita kan jelas ada rumahnya. Tinggal digugat, kembalikan uang. Tapi kalau Nikita pernah mengatakan itu barang bagus, kan awalnya kan karena kritik nilai penjualan 50M turun ke 5M kan. Kemudian dikasih uang lah supaya ngomong yang baik-baik. Naik lagi kan, untung kan. Jadi 5 miliar dibanding daripada 50 omset masih untung 5. Itu kan dianggapnya biaya iklan. Dan bisa kita buktikan bahwa Nikita adalah endorsement. Yang dimana itu biasa. Jangankan 5 miliar, 20-30% atau bagi hasil itu biasa. Kan itu bisnis daripada media sosial dan TikTok maupun Instagram. Iya, wajar aja. Kecuali bisnisnya jual bakso, omsetnya 1 bulan 50 juta, dimintain 4 miliar, boleh. Ini triliun. Jadi wajar gitu. Justru orang udah membayar, bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Lawan aja nih kita, hajar aja. Jangan takut di penjara, masuk penjara juga nggak apa-apa kan, pernah di penjara tuh. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya biar saya laporin balik ini siapa yang mengganggu nih kita. Sebenarnya kita nggak minta tolong aku sih,
Tapi kalau aku lihat sepintasnya seperti itu. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.